Ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Pertemuan kita kali ini tidak melanjutkan tafsir, tapi kita berbicara tentang hari-hari terbaik dunia. Kita akan berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keagungannya, Allah menciptakan makhluk, dan dari makhluk-makhluk yang diciptakan itu Allah memilih di antara mereka yang terbaik. Allah menciptakan manusia, maka Allah memilih para nabi dan para rasul adalah manusia terbaik. Dan dari para nabi dan rasul, Allah memilih Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Allah menciptakan malaikat, dan dari semua malaikat yang Allah ciptakan, Allah memilih malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Dan tentu di antara sebab kemuliaan malaikat Jibril, dikarenakan malaikat Jibril diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah menciptakan hari. Maka dari seluruh hari-hari dunia, dari 7 hari yang Allah ciptakan, Allah pilih hari Jumat sebagai hari yang mulia. Dan dari kumpulan-kumpulan hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai 10 hari yang mulia. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah itu termasuk dari jihad di jalan Allah? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad, demikian pula jihad fi sabilillah, illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa mali, seorang yang keluar dengan harta dan jiwanya, summa lam yarji min dzalika bisyai, dan dia tidak kembali. Artinya dia gugur. Di samping dia gugur, maka seluruh apa yang ada pada dirinya, dari pedangnya, dari senjatanya, dari baju perangnya, bahkan harta yang dia bawa untuk berjihad, itu diambil semuanya oleh musuhnya. Barulah itu bisa menyamai amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, perhatikan masalah ini Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalus sholih fiha ahabbu ilallah, maka yang dimaksudkan dengan amal soleh di sini bukan hanya amal soleh yang dilakukan pada 1 hari saja, tetapi yang dimaksudkan dengan amal soleh di sini adalah amal soleh yang dilakukan pada 10 hari menyeluruh, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ya. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dilakukan, dikerjakan di situ seluruh amalnya. Entah dengan baca Qur'annya, entah dengan zikirnya, entah dengan takbirnya. Begitu pula dengan puasa dan yang lainnya. Dari seluruh amal-amal itu
Dia kerjakan pada hari tersebut. Dia lakukan semuanya. Dan dia konsisten melakukannya sampai pada hari yang ke-10. Maka itulah amalan yang bisa lebih baik dan bisa menyaingi yang namanya jihad di jalan Allah Subhanahu. Kita tahu jihad itu amalan yang mulia. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncak dari urusan agama Islam ini adalah seorang berjihad. Dan orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan masuk surga langsung. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih baik dari orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya ini motivasi dari Nabi SAW kepada kita untuk benar-benar kita memanfaatkan hari-hari ini atau hari-hari yang akan datang ini dengan amal-amal kebaikan. Nah, berbicara tentang amal-amal kebaikan, maka ada beberapa amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita melakukannya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya ibu-ibu, kapan tanggal 1 Dzulhijjah? Hah? Kapan tanggal 1 Dzulhijjah? Ya tanggal 1 Dzulhijjah ya 1 Dzulhijjah. Gimana ibu-ibu nih? Saya tidak bilang 1 Dzulhijjah Masehinya berapa. Saya bilang kapan tanggal 1 Dzulhijjah ya 1 Dzulhijjah. Kapan Idul Adha? Hah? 10 Dzulhijjah. Cerdas ibu-ibu sekarang. Pintar ya. Jangan terkecoh. Ya. Taib. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan pada hari-hari tersebut. Dan di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan kepada kita ada beberapa. Yang pertama yaitu melaksanakan haji dan umroh. Melaksanakan haji dan umroh. Kaitannya dengan ibadah haji dan umroh ini kaitannya dengan kemampuan ya. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Bukan masalah karena dia tidak punya uang, tapi karena belum dipanggil. Sudah daftar tapi belum dipanggil gitu loh. Mengingat Indonesia ini kan secara urutan ataupun antriannya kan panjang. Surabaya aja berapa tahun? 30? 30. 35. Makanya kalau punya uang ya udah daftar aja anaknya yang usia 15. Tambah 5, 3 tambah 35 nanti berangkatnya 50 tahun. Ya usia 50 tahun. Ya kan? Ya tidak semua orang, bukan karena dia tidak punya uang, tapi memang kesempatan haji itu, terkhusus di negara kita yang peminatnya banyak, itu kan kebentur dengan regulasi. Berbeda dengan negara-negara seperti yang mereka itu minoritas kaum muslimin. Anggap aja negara-negara Eropa sana. Mereka hari itu misalkan daftar pada tahun itu bisa berangkat. Karena peminatnya sedikit. Makanya dahulu kan banyak orang-orang yang berusaha untuk mengambil kuota haji dari negara-negara yang minoritas. Tapi pada akhirnya kan ketahuan akhirnya sama pemerintah. Dan hal seperti ini termasuk menipu. Para ulama mengatakan hal seperti ini bisa masuk dalam kategori dia berdosa. Ya, dia berdosa karena melakukan penipuan. Dan ini bentuk kemaksiatan kepada ulil amri, kepada penguasa. Nah, kita berusaha untuk melaksanakan haji dan umroh. Sekarang tatkala kita bisa berangkat nih, kita melaksanakan haji dan umroh. Maka bisa kita melaksanakannya secara bersama-sama haji dan umroh itu. Karena umumnya orang Indonesia itu mereka mengambil haji tamattu. Haji tamattu itu adalah menggabungkan antara ibadah umroh dan haji dalam satu perjalanan.
Makanya kadang-kadang mereka yang berangkat sekarang ini singgah di Madinah sekian lama, nanti setelah itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh, tahallul, keluar dulu untuk tahallul, setelah itu melaksanakan ibadah-ibadah secara umum. Setelah masuk kepada hari tarwiyah, mereka mulai untuk kemudian mengambil mikot buat melaksanakan ibadah haji. Biasanya seperti itu. Ya. Biasanya seperti itu. Umumnya begitu. Baru kemudian tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai pelaksanaan ibadah haji itu selesai. Bisa digabungkan dua-duanya. Ya, haji dengan umroh. Nah, apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan haji dan umroh ini pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Karena memang haji itu sendiri kan memang di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan lain. Hanya di bulan Dzulhijjah. Maka dikatakan di sini, saya bacakan di sini, wa huma afdalu ma ya'malu fi asyri Dzulhijjah. Maka kedua ibadah ini merupakan amalan yang afdol yang dilakukan oleh seorang pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hajju baitillahil haram wa man yassarallahu lahu hajja baitihi wa qama bi ada'i nusukihi au ada'il umrah ala wajhil matluf. Yang mana apabila Allah Ta'ala memudahkan dia untuk melaksanakan haji dan dia melaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, fajaza'uhul jannah, maka balasannya adalah surga. Tidak main-main balasannya nih, surga. Karena ini ibadah yang bukan ibadah yang sepele, ini ibadah yang besar, ini ibadah yang capek. Bukan hanya capek dari sisi fisik, tapi juga ibadah harta. Bayangkan sekarang orang ingin melaksanakan haji ini lumayan. Haji reguler saja sudah berapa sekarang? 40 sekian. Belum nanti haji plus. Apalagi haji furoda. Mahal. Maka tentu ini menjadikan kita mendapatkan pahala. Dan tidak ada pahala yang lebih utama dari ibadah haji kecuali balasannya surga. Ya. Balasannya surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur. Dan haji yang mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Balasannya adalah surga. Perhatikan kriteria haji mabrur ini. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Ya. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Apakah haji mabrur itu setiap orang yang pulang haji dikatakan haji yang mabrur? Sudah pasti mendapatkan haji yang mabrur? Belum tentu. Maka perhatikan ini. Supaya orang itu dikatakan dia mendapatkan haji mabrur, perhatikan dulu istilah haji mabrur. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Maka dikatakan oleh para ulama wal hajjul mabrur. Dan yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu huwa, yaitu al-hajju al-muwafaq li hadyin Nabi atau al-muwafiq li hadyin Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu haji yang dilakukan berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW. Alladhi lam yukhalidhu ismun min riya'in aw sum'atin aw rafasin aw fusukin. Yang mana tidak bercampur di dalam haji tersebut perbuatan dosa, perbuatan riya, perbuatan sum'ah, perbuatan rafas, perbuatan kefasikan. Al-mahfub bis salihati wal khairat. Yang mana senantiasa dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Jadi selama di sana itu benar-benar dia jaga dirinya dari perbuatan dosa. Tidak ria, tidak cekrek sana, cekrek sini. Tidak pindah tempat foto. Ya alhamdulillah sudah di Mina, alhamdulillah lagi wukuf di Arafah. Alhamdulillah lagi di Musdalifah. Bahkan sampai catering datang, alhamdulillah makanan kita sudah datang. Semua di foto. Ibu-ibu biasanya.
Enggak Bu? Enggak. Alhamdulillah. Enggak salah. Ya. Dia jaga dirinya di sana itu. Benar-benar dia itu memutuskan koneksi dengan hal-hal tersebut. Karena dia kepingin mendapat haji mabrur. Barulah orang itu dikatakan sebagai haji mabrur. Jadi bukan haji mabrur itu pulang-pulang kita pasti sampai. Tapi di sana ternyata nasi kotaknya ditukar sama punya temennya. Atau sampai di sana ternyata melakukan perbuatan fasik, maksiat. Curi real temannya. Ganti nukar kain ihram temannya. Ini yang bisa merusak haji tersebut dan menjadikan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji mabrur itu harus didapatkan dengan lelah. Dengan benar-benar menjaga keikhlasan, berada di atas ilmu. Makanya dahulu ketika Nabi SAW mau haji, Nabi itu mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya tahun depan beliau akan haji. Tahun ke-9 Hijriah Nabi sudah mensonding beliau akan pergi haji. Supaya kaum muslimin datang untuk belajar. Tujuannya apa? Supaya mereka ketika melaksanakan ibadah haji benar-benar mendapatkan haji yang mabrur. Makanya Nabi SAW bersabda, "Khudu anni manasikakum." Dan ambillah dariku tata cara haji kalian. Subhanallah, kita dapati banyak kaum muslimin yang mana mereka itu jauh dari sunnah Nabi SAW. Apalagi mereka-mereka yang sudah berangkat haji dan mereka berangkat haji itu dengan cara yang tidak baik gitu loh. Ada istilahnya haji koboi. Yaitu pergi haji tapi bukan dengan visa haji, tapi visa ziarah, ya visa amal. Jadi pergi ziarah ke sana, nanti pas waktu mulai melaksanakan masuk ke dalam manasik haji, mereka kemudian ikut untuk pergi ke Mina, pergi ke Musdalifah. Padahal mereka tidak punya wewenang, dia tidak ada haknya untuk masuk menuju area haji tersebut. Terus gimana kita mau mendapatkan haji yang mabrur? Makanya banyak orang yang miss dalam masalah ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian ya. Kalau kita punya kesempatan untuk berhaji, benar-benar perhatikan masalah ini. Sebelum berhaji, ilmui dulu sunnah Nabi SAW. Belajar untuk ikhlas, jangan sum'ah, jangan riya. Jaga diri dari perbuatan dosa. Jangan terlalu cekrak sana cekrak sini, sudah. Benar-benar intim ibadah kita dengan Allah Ta'ala. Sebentar kok. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 selesai sudah. Tidak banyak-banyak kok. Tidak banyak-banyak. Menghabiskan dana banyak, tapi pulang-pulang tidak mendapatkan haji mabrur. Ini rugi. Kerugian di atas kerugian. Dan kasihan bagi orang-orang seperti ini. Taib. Ini yang pertama. Haji dan umroh. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, amalan yang sangat ditekankan untuk kita melakukannya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah berpuasa. Apa ibu-ibu? Berpuasa. Dikatakan di sini, fayusannu lil muslim an yasuma tis'adzil hajj atau tis'adzil hijjah wa huwa yadkhulu fi jinsil a'malis shalihah. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk dia berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bal huwa min afdhaliha. Bahkan ini termasuk perkara yang sangat afdal. Wa qad adafahu Allahu ila nafsihi li idhami sya'nihi wa ulu
qadarihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan pahala puasa itu kepada dirinya untuk menunjukkan pahala puasa ini pahalanya gede. Tidak ada nominalnya. Ya, tidak ada nominalnya pahala puasa itu. Sebagaimana dalam sabdanya Nabi SAW pernah bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya. Artinya diberikan pahala. Ada pahala terukurnya, ada nominalnya. Kecuali puasa. Puasa itu aku yang memberikan. Karena puasa itu pahalanya tergantung tingkat keikhlasan dia kepada Allah Ta'ala. Nah, berkaitan dengan puasa Dzulhijjah ini, saya sebutkan dulu, ada 3 kategori dalam masalah ini yang disebutkan oleh para ulama terkait puasa. Kategori pertama, yaitu dia berpuasa pada 9 hari full. Wahada afdol. Ini yang paling utama. Ya, berpuasa pada tanggal 1 sampai 9. Ini afdol, ini yang paling utama. Kalau tidak bisa 9 hari, maka ada pendapat di bawahnya. Pendapat yang mutawassit, pertengahan, yaitu an yakhtar ba'dal ayyam. Dia memilih hari-hari tertentu untuk dia berpuasa. Misalkan puasa pas hari tersebut ada Senin Kemisnya, maka diambil Senin Kemisnya dan tanggal 9 Dzulhijjahnya. Jadi dia mengambil hari-hari tertentu untuk dia berpuasa. Adapun yang paling bawahnya, yaitu dia minimal berpuasa pada tanggal 9. Dia berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa hadza a'lal manazil. Ini yang paling bawah kedudukannya. Tapi banyak kesalahan kaum muslimin itu. Giliran hari-hari yang lainnya diperhatikan, tapi tanggal 9-nya lupa. Padahal inti dari puasa 10 hari pertama itu di tanggal 9-nya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah mengatakan, siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an yukaffiras sanata allati qablaha wallati ba'daha. Ya. Dan aku berharap berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya itu setahun yang telah setahun yang berlalu. Itu kenapa? Takut sama suara saya nih. Copot terus. Nah, maka jangan lewatkan puasa ini. Ya Bapak Ibu sekalian ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini 1 hari kok, tapi rewardnya besar. Nah, banyak di antara kita yang apa ya? Meremehkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah karena kejahilan. Oleh karenanya perlu kita edukasi masyarakat ini tentang keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian ya, antum bila perlu buat status gitu loh. Menyambut hari-hari terbaik dunia. Biar orang kalau baca itu penasaran, apa sih hari-hari terbaik dunia? Timbul penasaran pingin baca, akhirnya baca. Jadi ilmu buat mereka gitu loh. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak ditemukan di bangku sekolah. Antum udah pernah belajar dulu ini. Tidak ada materinya dalam materi pembelajaran agama di sekolah dasar. Bahkan sampai perkuliahan gak ada. Kita aja tahu tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena sering ikut kajian. Betul gak ibu-ibu? Sering ikut kajian. Dulu sekolah dasar mana ada? TK gak ada. SD, SMP, SMA gak ada.
Bahkan di bangku perkuliahan, itu pun bangku perkuliahan agamanya cuma semester awal. Sisanya enggak. Apalagi kalau sudah berkutat dengan tugas akhir. Tidak ada. Ini hanya didapatkan dalam pengajian-pengajian taklim seperti ini. Dalam kuliah-kuliah seperti ini, kuliah loh ini ya, kuliah umum. Jadi Anda ketika masuk ke sini itu thalibul ilm, penuntut ilmu. Anda mahasiswa dan mahasiswi yang ikut kuliah semester pendek. Makanya nanti kita ujian. Ya. Yang nilainya 100 kasih hadiah. Yang nilainya jelek dikasih obat pusing. Karena capek mikir. Obat puyeng. Ini perkara-perkara yang jarang diketahui oleh sebagian orang. Sekarang coba untuk melakukan survei 100 koresponden, orang-orang di jalannya sambil bawa hadiah. Tahu nggak hari-hari terbaik dunia kasih hadiah sego pecel gitu loh. Tahu nggak hari-hari terbaik dunia? Nggak tahu. Ya. Tahu nggak hari-hari terbaik dunia? Kalau tahu kasih hadiah. Kasih hadiah mungkin untuk beli apa gitu kan, beli coklat gitu loh. Masuk kasih coklat pas hari Valentine aja. Yang isok jawab kasih coklat. Ya coklat yang, jangan tahu coklat zaman dulu itu. Coklat yang pakai sendok plastik kecil yang 500 dulu itu. Dudu nyam. Iku loh sing cili-cili loh Pak. Yang warna pink, kuning gitu loh. Oh, anak saya ini nggak ngerti. Pakai gelas kecil itu, beli itu tuh. Kasih itu kan. Yang 500 dulu itu. Itu legend itu. Kalau kita dapati coklat itu berarti umur Anda sudah tua. Tapi saya masih muda, tenang. Umur itu hanya angka, Bu. Taib. Jadi puasa, ya berpuasa. Kalau tidak bisa 9 hari, ambil beberapa hari. Kalau tidak bisa beberapa hari, ambil 1 hari. Termasuk diperbolehkan insya Allah dalam masalah ini memajukan puasa Ayyamul Bid. Ketika kita terbiasa puasa tanggal 13, 14 dan 15, kita boleh memajukannya di tanggal 1 sampai 9 itu dengan kita berniat puasa Ayyamul Bid. Sebagaimana keumuman dari wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Wa antasuma fi kulli syahr salasata ayyam. Engkau berpuasa pada setiap bulannya 3 hari. Boleh kita berniat untuk itu. Karena pada hakikatnya kan puasa Ayyamul Bid itu tidak harus tanggal 13, 14 dan 15. Apalagi pada bulan Dzulhijjah Anda tidak bisa berpuasa tanggal 13. Haram berpuasa tanggal 13. Karena itu termasuk hari tasyrik, betul? Haram. Maka memajukan di awal tidak ada masalah dalam hal ini. Karena keumuman dari sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Berikutnya, amalan berikutnya yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak solat-solat, menjaga solat-solat sunnah. Kalau solat wajib tidak bisa diperbanyak, solat sunnah. Solat sunnah. Kalau solat wajib apa yang mau diperbanyak? Rakaatnya memang tetap segitu kok. Solat wajib itu tidak bisa diperbanyak, tapi bisa berkurang rakaatnya. Maksimal 17. Bisa dikorting kalau antum safar. Korting 6, ya toh? Yang 4 jadi 2.
Yang 2 tetap. Yang 3 ya tetap, nggak iso 1,5. Gimana 1,5? Gimana sholat 1,5? Ya. Berarti kalau pas ruku salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak iso. Ya tetap. Tapi nggak bisa ditambah segitu. Kalau sholat sunnah, dia kan kalau bahasanya kita ambil bahasanya orang-orang orang-orang jualan itu, apalagi jualan emas itu kan fluktuatif, bisa naik bisa turun, bisa naik ketika semangat, bisa turun ketika sedang malas. Lagi semangat, sholat duha 10 rakaat sanggup, sholat witir 11 rakaat sanggup. Coba kalau lagi malas, minimal witir 1 rakaat. Betul ibu-ibu? Oh betul, berarti sering. Sudah gitu cari mepet waktunya. Pas sholat wassalamualaikum gitu. Harusnya sholat wassalamualaikum itu dipakai doa. Sepanjang itu berdoa. Kan itu cuma 10 menit antara. Itu kan orang pasti istilah tarhim itu ya. Itu kan 10 menit itu. Bisa dipakai untuk berdoa. Taib. Sholat, perbanyak sholat sunnah. Nah, memperbanyak sholat sunnah ini salah satu cara kita agar kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Nabi SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba, dia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah sunnah. Maksudnya di sini diantaranya sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi karena bab kita sedang berbicara sholat sunnah, sholat sunnah sampai kemudian aku pun luluh dan menjadi jatuh cinta kepada dia. Nah, ini cara kita untuk mengambil kecintaan Allah kepada kita. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, salah satunya sholat sunnah. Sholat rawatibnya dijaga, sholat duhanya, sholat tahajudnya dijaga. Sekarang kalau kita kumpulkan semua sholat itu ya, berapa rakaat kira-kira sholat sunnah itu? Banyak. Ya banyak. Sholat sunnah, sholat rawatib saja sudah 12. Ghairu rawatib 10, 22. Tambah sholat witir, tambah sholat malam dan witir plus witir 11. Sudah 33. Tambah sholat duha, berapa rakaat maksimal? 8 atau 10? 8 rakaat. Ya, ada yang mengatakan 10. Taruh ada 8. Jadi 22 tambah berapa tadi? 22 tambah 8, 30. Tambah berapa tadi sholat 11? 41. Sudah 41. Bayangkan 41 rakaat sholat sunnah. Andai kata full kita gas itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, berarti 41 kali 7 dari 10. 410 rakaat kita sholat itu. 410 rakaat. Iya Ustadz. Tapi iman kami kan tidak seperti iman sahabat. Ya wislah, semampunya. Ya, semampunya. Sebagaimana pepatah Arab pernah mengatakan begini, ma la yudriku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang kalau tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan, tapi ambil yang bisa diambil. Ambil yang bisa diambil. Lakukan yang bisa dilakukan. Paling tidak ada bagian kita dari ibadah sholat sunnah itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang keempat. Yang keempat ini ibadah paling aneh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena pasti antum dibilang aneh. Apa itu? Memperbanyak takbir pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Takbir gimana Ustadz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda,
Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la uhibba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang paling mulia dan Allah mencintai amalan pada hari tersebut dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut dengan kita bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Nah, takbir itu diperbolehkan pada tanggal 1 mulainya. Cuma itu merasa aneh di tengah masyarakat karena tidak terbiasa. Sekarang coba lihat, adakah masjid yang tanggal 1 kemudian antum dapati dia bertakbir Allahu Akbar. Ada masjid seperti itu dibilang aneh. Dan praktek di tengah masyarakat kebalik. Seharusnya takbir itu diperbanyak pada bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Malah ini diperbanyaknya ketika sholat Idul Fitri. Bahkan selesai imam sudah turun dari atas mimbar saja mereka tetap bertakbir. Sholat duhur takbir, sholat asar takbir, sholat maghrib. Bahkan 3 hari 3 malam masih bertakbir. Sementara ketentuan takbir pada Idul Fitri itu hanya pada saat Idul Fitri itu hanya pada saat malam 1 Syawal sampai khotib turun dari atas mimbar. Hanya situ. Tidak lagi takbir setelah itu. Tapi 10 hari pertama disuruh full. Bahkan hari-hari tasyrik ketika kita menyembelih kita disuruh untuk memperbanyak takbir. Tapi ini berbeda dengan masyarakat kita. Sekali lagi kita katakan. Itu karena apa? Kejahilan. Jahil. Tidak ngerti. Makanya saya bilang tadi. Jangankan masalah seperti ini. Masalah tadi. Antum tanya 10 hari-hari terbaik dunia, mereka belum tentu tahu. Gak paham. Gak paham. Apalagi antum tanya tentang amalan apa. Terus antum tanya lagi, kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah bisa menjadi hari yang afdol? Gak tahu, karena tidak pernah belajar. Tidak mau pernah ikut kajian. Giliran ikut kajiannya yang ada apa namanya itu? Rebananya. Yang ada joget-jogetnya. Itu yang diikuti. Akhirnya pulang-pulang tidak dapat ilmu. Maka bersyukurlah. Antum semua di sini. Bapak ibu saudara-saudariku semua. Antum diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar. Itu nikmat. Nikmat belajar hidayah, nikmat belajar sunnah itu lebih enak dari nikmat-nikmat dunia manapun. Lebih enak dari sego pecel yang paling enak. Lebih enak daripada rawon yang paling enak. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Orang akan merasakan kenikmatan ilmu itu kalau dia sudah ikhlas. Dia tidak akan pernah puas. Makanan itu sering dimakan, sering bosan. Antum makan ya, taruhlah antum makan apa nih? Spaghetti misalkan. Antum makan spaghetti hari ini, besok makan lagi. 1 minggu dijamin pasti antum makan bosan. Tapi ilmu semakin antum selami, semakin antum resapi, semakin antum pelajari, semakin antum buka kitab-kitab para ulama. Dibarengi dengan keikhlasan. Semakin haus kita dengan ilmu itu. Semakin kita pingin duduk berlama-lama. Makanya sampai-sampai para ulama mengatakan Alkitabu khairu jalis. Alkitabu khairul anis. Buku itu adalah sebaik-baik tempat teman duduk. Kenapa dia dikatakan sebaik-baik teman duduk? Karena dia itu hanya menyampaikan fakta. Kitab-kitab para ulama. Nah, kita kembali ke materi ini. Perbanyak takbir di jalan-jalan. Boomingkan takbir ini jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Berbanyak jemaah. Ini syiar. Syiar agama kita yang mulai ditinggalkan. Sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan takbir pada 10 hari pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dikategorikan sebagai sunnah mahjur,
Sunnah yang mulai ditinggalkan. Karena terasa asing di tengah kaum muslimin. Nggak tahu ya di Indonesia mungkin. Tapi kalau kayak di Timur Tengah enggak. Itu hal yang sudah biasa bagi mereka. Tapi bagi kita orang Indonesia asing. Banyak hal-hal yang asing sekarang ini. Dan ini diantara bentuk atau diantara kebenaran dari sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Dan akan kembali asing. Dan bersyukurlah dan berbahagialah, bergembiralah bagi orang-orang yang berada di atas keasingan. Islam dulu asing di tengah orang-orang Quraisy. Nabi datang membawa syariat, mereka tidak biasa mendengarkan itu. Namun sekarang kaum muslimin asing dengan sunnah nabinya. Tidak kenal dengan sunnah nabinya. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Beruntunglah antum-antum yang asing. Jenggot asing. Celana cingkrang asing. Coba lihat perbedaan celana cingkrang kalau dipakai sama orang yang menegakkan sunnah pasti dicela. Tapi kalau dipakai sama orang yang mengedepankan lifestyle itu tidak dicela. Padahal orang di luar sana celananya cingkrang nggak? Banyak yang cingkrang. Apalagi mereka anak-anak, istilahnya itu yang ada istilah anak-anak pakaian-pakaian itu loh. Jadi pakai sepatu, kaosnya sengaja diperlihat, terus celananya diangkat dikit supaya kelihatan kaosnya itu loh. Kan biasanya kan pakai kaos putih atau kaos yang warna-warni itu loh. Kan biasa seperti itu. Anda tak lihat. Iya, sama kayak jenggot. Kalau antum pelihara jenggot itu karena sunnah, antum dicaci maki. Tapi coba kalau musisi, pernah nggak musisi dicela jenggotnya? Nggak pernah. Bahkan dipermak jenggotnya digini. Iya, dibuat begini. Tapi kalau antum pelihara jenggot gara-gara sunnah, dibilang, gini. Ini kambing kurban. Sing lepas jadi. Karena memang begitulah orang-orang yang memilih jalan kebaikan itu. Pasti dicela. Pasti dimaki. Dan bersyukurlah antum berada dalam kondisi asing. Tapi berikut ya jemaah. Amalan berikutnya. Yang keenam. Tidak ngantuk berarti. Yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa, Bu? Memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, Bu. Ya, memperbanyak di sini itu bukan hanya secara nominal, tetapi seringnya kita memberikan sedekah. Seringnya kita memberikan sedekah. Nominal itu nomor 2. Karena yang paling utama itu adalah kesinambungan di dalam kita bersedekah, itu yang paling utama. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, Nabi bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang meskipun sedikit tetapi dilakukannya secara berkesinambungan. Dilakukannya secara berkesinambungan. Jadi dilakukan secara berkesinambungan. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian berikutnya amalan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak atau melakukannya selama di bulan Dzulhijjah adalah al-iktsar minal a'mal as-shalihah umuman, memperbanyak amal soleh secara umum. Entah dengan baca Quran, menyambung tali silaturahim, amar ma'ruf nahi mungkar, nuntut ilmu. Intinya amal ibadah secara umum. Ya, amal ibadah secara umum. Nah, inilah amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita melakukannya di bulan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang pembahasan terakhir. Kenapa sih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mulia?
Kenapa bisa dikatakan dia itu afdalu ayyamid dunia, hari-hari terbaik dunia, seperti judul kita. Disebutkan oleh para ulama, ada beberapa sebab, ada beberapa alasan. Yang pertama, sebabnya karena Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Sesuatu yang apabila Allah bersumpah dengannya, itu menunjukkan hari-hari atau sesuatu tersebut mulia. Contoh, Allah bersumpah dengan malam. Wal-laili idza yaghsha. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Disebutkan oleh para ulama, Allah bersumpah dengan malam hari karena pada malam hari ada hamba-hamba yang bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah. Dan ibadah di malam hari itu biasanya lebih ikhlas. Makanya Allah bersumpah dengan malam. Contoh lagi, Allah bersumpah dengan waktu secara umum. Allah mengatakan wal asr, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu secara umum? Karena waktu ini penting. Waktu ini satu-satunya nikmat yang tidak bisa diperbaharui. Kalau sudah berlalu ya sudah, tidak akan bisa kembali. Sekarang kita berusia taruhlah 40-50 tahun. Kita tidak bisa kembali ke usia 20-30 tahun untuk mengulang masa-masa itu supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Tidak bisa. Yang ada kita terus berjalan untuk menuju ujung dari usia kita. Yang telah berlalu tidak bisa kembali. Makanya Allah bersumpah dengan waktu supaya kita tidak meremehkan waktu ini. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, tidak ada manusia yang aku dapati mereka itu pelit terhadap waktu kecuali para ulama. Para ulama itu bukan tipe orang yang royal terhadap waktu, mereka pelit dengan waktu. Maka waktu-waktu mereka digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, kita pun sama. Waktu kita gunakan untuk kebaikan. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, fa idza faraqta fansab. Kalau selesai dari satu urusan, segera melakukan urusan yang lainnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan dibiarkan kosong. Tapi lakukan amalan-amalan yang lainnya. Amalan apapun itu, yang penting amalan kebaikan. Kalau tidak dengan amalan kebaikan, paling tidak amalan yang bermanfaat dari sisi duniawi. Misalkan selesai beres rumah, sudah selesai ternyata jamnya baru jam 9. Mungkin coba-coba lihat YouTube, buka video untuk belajar masak, silakan. Dengan niat untuk menambah skill supaya suami senang, supaya uang jajan bertambah. Ya Bu, pernah meraih suami dengan masakan Bu? Atau mungkin cari video-video pendek tentang bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan hati suami. Mungkin dengan menyambut dia dengan senyuman, menyambut dia dengan penampilan terbaik. Jangan sampai misalkan suami pulang, kita dalam kondisi kayak mak lampir di rumah. Hal-hal seperti itu kan perkara yang bagus untuk kita pelajari gitu loh. Dan itu cara untuk mengisi waktu dengan perkara yang bermanfaat. Ini penting. Penting para jamaah sekalian. Nah, kita sering menghabiskan waktu. Nah, termasuk ini Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr pada ayat yang kedua, Allah katakan walayalin asyr. Dan demi 10 malam, perhatikan kalimat ini, demi 10 malam terjadi khilaf besar di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan 10 malam di situ adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena Allah mengungkapkan dengan malam. Dan alasan mereka mengatakan kenapa mereka memilih pendapat bahwasanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang berkaitan dengan ayat itu
Karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Pendapat kedua, mereka mengatakan dalam bahasa Arab itu malam itu terkadang diungkapkan siang itu atau hari itu terkadang diungkapkan dengan malam. Jadi walayalin asyar itu artinya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini yang lebih dipilih oleh jumhur ulama. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir misalkan dalam tafsirnya lebih memilih pendapat ini. Lalu kemudian mereka menguatkan dengan ayat setelahnya wasyaf'i wal watr, dan Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya yang genap dan ganjil? Yang genap itu maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah dan yang ganjil itu maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan tanggal 10 karena itu adalah yaumun nahar, hari kita menyembelih, dan Allah bersumpah dengan tanggal 9 karena itu merupakan yaum Arafah, hari di mana kaum muslimin wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Allah bersumpah dengan 2 hari tersebut. Nah, maka jadilah hari ini menjadi hari yang mulia. Karena hari ini adalah hari di mana Allah bersumpah dengannya. Tapi berikutnya, kenapa dia bisa mulia? Ya, disebutkan oleh para ulama, karena pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Tatkala Nabi berhaji, kemudian Nabi berkhutbah, turunlah ayat untuk menyatakan Islam itu sempurna. Surat Al-Maidah ayat 3. Sampai-sampai pernah satu ketika Umar bertemu dengan orang Yahudi. Ayatun fi kitabikum, ada satu ayat dalam kitab kalian. Lau nazalat alaina, kalau sekiranya ayat tersebut turun kepada kami akan jadikan hari turunnya adalah yaumul id. Kalau turun ayat tersebut kepada kami, maka kami akan jadikan hari turun itu sebagai hari perayaan kami. Maka kemudian ditanya oleh Umar, ayat apa itu? Maka kemudian Yahudi ini mengatakan, yaitu Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka Umar mengatakan, demi Allah, aku mengetahui ayat itu turun di mana, dalam kondisi apa, dan pada hari apa. Ini menunjukkan satu nikmat yang mulia. Islam disempurnakan. Agama-agama samawi butuh untuk disempurnakan, tapi mereka tidak disempurnakan oleh Allah, dan Allah memilih Islam sebagai agama yang sempurna, dan itu dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jadilah 10 hari pertama itu menjadi hari yang mulia. Subhanallah, luar biasa sekali. Dan sempurnanya agama Islam itu, kata para ulama, itu merupakan nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada umat ini. Luar biasa. Ini nikmat agung. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak senang dengan kita. Tidak senang dengan kita. Karena mereka mendapatkan keutamaan. Karena kita mendapatkan keutamaan, disempurnakan agama kita. Mereka tidak mendapatkan itu. Baik, berikutnya yang ketiga. Betul? Kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia?
Karena di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terdapat hari Arafah. Yang mana hari Arafah ini merupakan hari yang mulia. Disebutkan di sini oleh para ulama, Yaumu Arafata Yaumul Haji Al-Akbar. Hari Arafah itu adalah hari haji yang paling besar. Wa yaumu maghfiratidz dzunub, hari di mana dosa-dosa diampuni. Wa yaumul itqi minan niran, hari dibebaskan dari api neraka. Walau lam yakun fi asyri dzulhijjah illa yauma arafah lakafaha dzalika fadla. Kata para ulama, andai kata pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hanya satu hari, yaitu hari Arafah, itu sudah cukup. Sudah cukup. Menunjukkan hari ini hari yang mulia. Maka kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah jadi mulia? Ada hari Arafah. Ingat hari Arafah ya, karena Arafahnya itu akan selalu ada, tapi harinya hanya datang satu kali dalam setahun. Arafahnya tetap ada. Antum pergi hari ini ya ada, tapi kan belum tanggal 9 Dzulhijjah, belum hari Arafah. Dan itu hanya datang satu kali setahun. Berikutnya, yang keberapa? 45. Anna fiha yaumun nahr. Karena di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu terdapat yaumun nahr, hari penyembelihan. Itu tanggal 10. Wa huwa afdalu ayyamis sana inda ba'dil ulama. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah hari yang terbaik. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, "A'dhamul ayyami indallah yaumun nahri." Hari-hari yang terbaik dan teragung di sisi Allah Ta'ala adalah yaumun nahr, hari menyembelih, summa yaumul qar, dan yang kedua yaumul qar. Yaumul qar itu tanggal 11. Yaumun nahar tanggal 10, yaumul qar tanggal 11. Kenapa yaumun nahar? Karena di saat itulah darah-darah dari hewan kurban dialirkan. Dan kita tahu itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Makanya kenapa kemudian dia menjadi mulia? Ya. Dia menjadi mulia. Kemudian yang terakhir, di antara sebab kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mulia, ijtima'u ummahatil ibadah fiha. Pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah banyak terkumpul ibadah-ibadah yang besar. Contoh, haji. Haji kan di bulan Dzulhijjah. Kemudian menyembelih. Demikian pula ada puasa. Itu adalah ibadah-ibadah yang agung. Terkumpul padanya pada hari tersebut ibadah-ibadah yang besar. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tentang masalah ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, "Walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi asyri Dzulhijjah." Dan yang nampak dari sebab kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini menjadi istimewa, lakana ijtima'u ummahatil ibadah fihi. Karena pada hari-hari tersebut berkumpul ibadah-ibadah yang besar seperti as-shalah, salat, puasa, sedekah, haji, demikian pula menyembelih. Wala yata'atti dzalika fi ghairihi. Yang mana tidak akan terjadi hal-hal tersebut kecuali hanya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang kurban. Kurban itu
Hanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik. Di luar hari-hari itu namanya sesembelihan. Sesembelihan biasa bukan dikatakan sebagai Demikian pula haji. Haji hanya di bulan Dzulhijjah, sisanya enggak. Benar Allah mengatakan bulan haji itu ada 3. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi puncak dari ibadah haji itu kan pada bulan Dzulhijjah. Terkumpul semuanya. Nah, inilah alasan-alasan yang menjadikan kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dikatakan afdalu ayyamid dunya. Sehingga kesimpulannya, barang siapa yang mendapati hari-hari ini, bersyukurlah. Dia berada pada hari-hari terbaik dan dia gunakan untuk kebaikan. Tapi barang siapa yang mendapatinya lalu dia lalai dari memanfaatkannya, maka ini satu kerugian karena kita tidak tahu apakah besok kita akan bertemu lagi atau tidak. Dan saya memotivasi diri saya dan pada antum semuanya, berdoalah untuk bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan maksimalkan dengan memperbanyak amal-amal ketaatan. Inilah yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Semoga ini bisa mencerahkan kita dan bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa kita maksimalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo, Pak. Ini nih bapaknya dulu. Masalah Lebaran ini kan mesti berbeda, dimungkinkan kan berbeda. Ya. Dengan cara puasanya itu gimana, Pak? Apa enggak ada pengaruhnya dengan puasanya? Karena dengan puasa itu kan kalau enggak Lebarannya berbeda, bagaimana ikut salah satu saja. Setelah itu, ya ikut salah satu. Terus apa yang disampaikan Pak Ustaz juga masalah Pak Ustaz takbir. Tapi kenyataannya di masjid-masjid itu takbir, jangan di masjid-masjid itu kan ya juga ada orang yang ngerti. Tapi mengapa seperti Pak Ustaz katanya kalau hanya sekali kalau sudah turun dari sholat itu atau apa tadi yang disampaikan Idul Fitri. Nah itu justru karena dia tidak tahu sebenarnya, Pak. Nah, saya kalau apa yang mana yang kadang Pak Ustaz nggak tahu kan nggak mungkin. Oh di situ ya ustadznya ya banyak semuanya ya gitu. Nggak semua. Iya. Sedang ketika masalah haji, Pak. Katanya kalau anak-anaknya itu belum haji, mengajikan orang tuanya nggak boleh apa betul? Iya, berkaitan dengan haji. Kenyataannya itu kan ada yang bayar itu. Badal. Ya badal itu kan apakah diperbolehkan misalnya anaknya ya belum umroh ya belum haji terus umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Maksud saya yang sudah meninggal itu apakah boleh? Tapi kenyataannya kan ada gitu. Iya. Melaksanakan badal haji itu bagi orang yang sudah berhaji ataupun badal umroh. Harus yang sudah umroh, termasuk anaknya kalau belum umroh dia harus umroh dulu. Atau haji dia harus haji dulu. Kalau dia belum haji dan belum umroh, maka dia boleh membadalkan kepada orang yang mereka memang mereka membuka jasa badal gitu loh. Apakah katanya enggak sah gitu? Oh enggak. Yang penting kita mencari yang amanah. Ya, cari amanah. Karena banyak orang menjadikan itu bisnis juga masalah. Ya, maksudnya bisnis. Cari yang amanah. Ini mempermudah. Kan anaknya nggak bisa berangkat karena kendala mungkin biaya. Ya, maka ada opsi bisa meminta tolong untuk dibadalkan. Tapi kan kita harus membayar kepada mereka sebagai uang transport. Karena untuk masuk ke dalam haji itu kan harus bayar gitu loh. Itu tidak ada masalah. Ya. Kalau umroh tuh masih bisa diakalin. Tapi kalau haji harus nunggu. Nah, paham ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau jenengan itu bingung harus pilih salah satu. Ya kalau sudah pilih salah satu sudah bismillah. Ya kemudian ikutlah kepada ketetapan tersebut. Nah kalau kita bisa ditanya ngikut siapa? Lebih baik ngikut pemerintah.
Karena dalam hal ini otoritas pemerintah dalam menentukan kapan tanggal 9 Dzulhijjah. Paham ya? Silakan Bu. Assalamualaikum. Oke. Iya. Ya, kalau sholat Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka dalam masalah ini boleh untuk kita tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap harus diganti dengan zuhur. Ya, tetap harus diganti dengan zuhur. Tidak tapi iya memang harus wajib kalau gitu. Kalau dia tidak ikut sholat Id maka dia harus tetap sholat Jumat. Nah ini berdasarkan hadis dalam Sunan Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya dari pertanyaan Zaid bin Arqam. Dia mengatakan aku pernah menemani kata-kata dari Asy-Syami, ia berkata aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan aku bertanya kepada dan dia bertanya kepada Zaid bin Arqam. Kata dia, asyhadta ma'a Rasulillah idaini ijtima'a fi yaumin? Qala na'am. Apakah engkau pernah menyaksikan Rasul bertemu dengan dua Id, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha, bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari? Maka Zaid mengatakan iya. Fa kaifa sana'a? Qala, terus apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka kemudian dia berkata, sholal Id thumma rakhasa fil jumu'ah. Dia sholat Id dan memberikan keringanan pada sholat Jumat. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, man sya'an yusalliya falyusalli. Tapi kalau mau sholat Jumat tidak apa-apa. Jadi silakan. Mungkin bagi antum yang tidak ada jadwal khutbah, tidak apa-apa. Kalau kita kan ada jadwal khutbah masalah. Mau nggak mau harus sholat Id, di sholat Jumat. Ya, mau nggak mau sholat Jumat. Jadi boleh untuk tidak sholat Jumat karena sudah ada sholat Id. Tapi tetap harus sholat zuhur. Tetap harus sholat zuhur. Paham jemaah? Baik. Silakan Bu, ada lagi? Adakah doa khusus di hari Arafah? Maksudnya kita tidak ada. Perbanyak berdoa saja. Kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah. Tapi kalau bagi jamaah haji kan dianjurkan untuk memperbanyak doa di Arafah. Kita ini masih kebiasaannya doa sedikit-dikit, doa khusus gitu loh. Hah? Ini ucapan itu kata para ulama yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu adalah ucapan yang diucapkan mereka yang melaksanakan haji sebagaimana dalam sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, khairud du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa itu doa hari Arafah, wa khairu ma qulta ana wan nabiyyu min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan selain daripada aku dan para nabi terdahulu, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ucapan ini itu diucapkan bagi mereka yang paham, Bu? Ya, kita kan tidak mendapati hari Arafah, kita berpuasa pada 9 Dzulhijjah. Hari Arafah itu harinya orang yang haji. Ya.
Kalau jamaah hajinya iya, tapi kalau kitanya tidak. Paham maksud saya? Jamaah hajinya iya, karena mereka sedang berada di Arafah. Sementara kita ketika mereka sedang berArafah, kita disunahkan untuk berpuasa. Makanya orang haji dia tidak berpuasa. Puasa itu bagian tidak haji. Paham? Satu lagi mungkin? Dua pertanyaan. Yang pertama, kalau misalkan yang Bapak tadi, kalau misalkan terjadi perbedaan di hari raya Idul Adha, terus kami keluarga, kalau ini contoh aja ya, Kurban ya. kalau kurbannya ikut di salah satu organisasi masyarakat yang hari rayanya satu hari sebelumnya, terus disembelihnya disembelihnya pada saat kita akan melaksanakan sholat Id. Nah, itu gimana? Itu tidak sah karena antum kan berhari rayanya itu berbeda. Kecuali kalau antum duluan mereka belakangan. Cuma sangat dianjurkan begini loh. Kalau mau kurban itu antum ikut hari raya mana, nanti cari aja masjid yang mengikuti yang antum pilih gitu. Paham ya? Ya, biar lebih aman. Atau kalau tidak enak dengan masjidnya, antum beli dua, satu di situ, satu di. Itu aman itu. Satunya sebagai sesembelihan biasa, satunya baru kurban. Paham ya, Ma? Oh, antum maklar pertanyaan ya? Jadi panitia, kebetulan kuliah jadi panitia di salah satu sekolah, Ustaz. Terus kemudian mengumpulkan beberapa kalau sekarang kan yang ada sapi urunan itu, Ustaz. Nah, apabila salah satu tidak terpenuhi itu, Salah satunya maksudnya apa? tidak terpenuhi, misalkan satu jadi kelompok 6. itu 7 orang. Kurang 1. Perhatikan jamaah. Masalah 7 orang itu maksimal. Boleh 5, boleh 3, boleh 1. Penting uangnya cukup buat beli sapi. Iya, maksimal 7. Anjurannya ganjil memang. 7. Berarti kalau dia 6, bilang, Mas, tak belikan kamu kambing ya, kami yang sapi saja. Gitu. Paham? Bukan berarti kalau cuma 6 itu kemudian itu kesalahan yang dipahami oleh para masyarakat. Boleh bertiga, boleh berlima, karena Nabi menyebutkan itu maksimal 7. Paham kata maksimal kan? Maksimal. Ya. Kalau diambilkan dari dana urunan siswa-siswa gitu, apa boleh? Loh, urunan itu untuk satu kepala. Kalau banyak enggak masuk kurban. Jadi kepala, tapi kepalanya mewakili untuk keluarganya. Ini kepala keluarga loh ya, bukan kemudian santrinya disuruh atau siswa disuruh kumpul. Ada 40 siswa kumpul semua, lalu ini urunan kami. Itu bukan kurban tapi sesembelihan. Paham? Paham ibu-ibu? Harus bisa dibedakan loh ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.